Giring Rumah Seni Maju. 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 Mulai yuk. Ye. Om Swastiastu. Halo semeton. OS. Tahu OS? Tahu OS? Harus tahu ya. Tahu lah, harus. Rumah Seni. Oke, kali ini kita dari tim OS Rumah Seni akan mendatangi seorang seniman. Seniman Dari yang nomor 1 di Batuan. dari Batuan, seniman topeng dengan khasnya topeng style Batuan. Panggil nggak tahu ya. Nah, Seniman yang kita akan kunjungi hari ini adalah anak dari maestro zaman dulu. Beliau itu adalah Pak Kantor. Pak Kantor, benar. Tanya nih coba. Pak Kantor seniman topeng asal Batuan. Asal Batuan. Yang jelas hari ini kita akan mau mencari bagaimana sesungguhnya style topeng gaya Batuan. Yes. Nah, ini semangat saya. Yuk. Sentung. Sentong hijau nih. Sing ada ngena nih badah. Ini buat lemu ngaret nenek. Tidak bisa tenis mana. Sorry nah. Mana aja ada kobo. Sorry nah. Berangkat. Ada nak kode dah. Jangan dekat. Rangka deh. Sorry nah. Halo semeton, nah kali ini kita sudah sampai di kediamannya Pak Ketut. Dan sekarang kita akan mengulik lebih dalam. Satu tentang profilnya Pak Ketut, yang kedua tentang gaya petopengan Gaya Batuan. Style Gaya Batuan. Kita sudah bersama empunya, bersama suhunya. Langsung Pak Ketut mungkin bisa perkenalan dulu biar penonton OS juga bisa tahu lebih dekat. Kalau udah dekat kita kan pastinya lebih nyaman. Dan yang terpenting kan hari ini kita ingin menyampaikan kepada semeton Rumah Seni, menyampaikan lebih jauh dan lebih dalam tentang apa sesungguhnya itu topeng keras. Kebetulan kita sudah bersama Blitut, nanti akan Blitut yang ingin menyampaikan lebih jauh, menyampaikan detailnya nanti, dan sekaligus, dan ingat jangan kemana-mana, terakhir kita akan Blitutnya untuk demo. Ya. Oke, nah, sedurung kita yang untuk mengulas tentang topeng keras, kita yang mengucapkan pengenjali umat Hindu, ya. Om Swastiastu. Okay. Nama Tiang Iketut Wirtawan, lahir 23 Juli tahun 1969. Mungkin pikirannya genap umur Tiang 52 tahun. Betul, ya. Tapi Nu masih energi deh. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, umur 52.
karir yang sejak mulai belajar nari itu umur 4 tahun. 4 tahun. Berarti dari umur 4 tahun Ditut sudah mengenyam di dunia Ya, seni tari. belajar tari baris sama kakek, yaitu Bapak Inyoman Kakul, itu kakek dia. Itu adalah seniman legendaris, ya, itu seniman terkenal sampai ke mancanegara. Ya. Setelah itu karena kakek di tahun 1976 ya mengidap sakit stroke. 76. Ya, stroke, akhirnya otomatis belajar saya kepada kakek terputus. Ya, setelah itu lanjut belajar sama bapak, yaitu Bapak Ketut Kantor. Ya, Pak kandungnya artinya. Pak Kandung, ya, kantor. Di sana juga belajar baris, yauk, dan mulai belajar pertopengan. Ya. Tapi pada intinya kalau saya belajar pertopengan itu lebih banyak kepada paman. Sira nika. Nah, niko Bapak Imade Ruju, penasar manis RRI Dumun dulu, ya, dulu zaman dulu itu penasar manis Arjau dia. Dia banyak yang memberikan gaya-gaya, ya mungkin kalau sekarang bisa disebut sebagai gaya topeng batuan. Ya, itu. Ya. Jadi karir saya setelah belajar topeng, nah jadinya syukur terus berlanjut. Itu ada yang orang belajar menari pada bapak saya masih kuat. Kadang-kadang saya diberikan diberikan celah untuk mengajar seorang, mungkin sebagai motivasi, mungkin seperti itu ya. Jadi setelah belajar topeng sudah sering mengikuti beliau, bapak dulu. Kalau dia menari topeng di sekitar Batuan atau Ngayah, saya ikut gitu. Paling-paling ya tari topeng keras satu, setelah itu sudah selesai gitu. Jadi ya terus sampai sekarang ya saya masih menggeluti dunia pertopengan dan selonarang. Tapi pada intinya kalau saya satu-satunya ikon di Batuan itu adalah drama tari Pegambuhan. Batuan. Ya, itu saya tidak berani melupakan itu, karena memang sumber saya memang dari sana juga, dari Pegambuhan. Nah, karena saya juga belajar tari gambuh itu semenjak kelas 4 SD. Ya, itu udah mulai belajar tari gambuh. Ya. Itu yang saya ngajar. Inyoman Antat, adiknya pekak saya. Adiknya Kak Kakul. Betul ya, itu namanya Inyoman Antat. Itu empu gambuh sebenarnya beliau. Tapi namanya tidak setenar dengan kakaknya. Ya, itu. Ya, sekarang kita kembali ke topeng keras ya. Kalau topeng keras ya sudah pasti itu termasuk karakter keras kan, atau dalam bahasa Inggris strong karakter gitu. Tapi dalam karakter keras belum tentu harus keras semua, bukan seperti itu ya. Itu karena karakter ya. Tapi tetap di mana menunjukkan kerasnya, di mana menunjukkan halusnya. Makanya kalau dalam tari Bali ada disebutkan namanya kenyang lempung. Ya, Bayu kenyang lempung. Iya, itu kan ada ada tenaganya pada lemuhnya supaya ada gitu kelihatan, luasnya supaya kelihatan gitu. Nah, jadi topeng keras itu kan termasuk patih dia. Ya, patih kerajaan. Kita kembali ke patih kerajaan. Bagaimana seorang patih kerajaan? Patih. Ya, paling pertama kan wibawa dia. Wibawa. Bagaimana caranya menunjukkan dalam menarikan topeng keras itu bisa menunjukkan kewibawaan, bukan keras dia. Nah, itu. Ya. Bagaimana ketika kita menunjukkan karakter keras, apa kewibawaan, apa di mana yang membedakan nih kau? Ya, di sana ada. Kalau keras itu mungkin
posisi agam, dan seledet dan gerakan pada waktu ngesah. Nah di sana ada kerasnya. Tapi mungkin pada waktu mau jalan, waktu apa namanya istilahnya, gaya nayok ya itu yang menunjukkan kewibawaan. Di sana kita menunjukkan kewibawaan. Artinya sesuai dengan karakter topengnya. Ya itu. Sekarang kembali kita, kalau di Batuan kan, kalau tari topeng secara umum, topeng Batuan itu sudah ada apa namanya stylenya ya. Artinya Batuan itu sudah memiliki ciri khas, gayanya Batuan. Ya, gayanya Batuan. Ketika dimanapun kita menari, orang itu tahu bahwa oh ini gaya Batuan. Ya. Gitu. Nah itu karena dari topeng gaya Batuan itu memang bersumber dari pegambuhan. Ya, karena di sana mengambil gerak-gerakan seperti yang pada secara kental kelihatan stylenya. Kalau topeng keras itu pada waktu malpal, ngopak lantang, ya itu kelihatan ciri khas artinya Batuan yang mengambil dari gerak pegambuhan. Ya, itu. Kalau malpal juga topeng itu, dan lebih banyak memasukkan gerak-gerakan jigug namanya. Kira sementara di rumah sementara tidak tahu kan ada jigug, berarti kan si gug itu tidak semuanya jelek. Kira di jalan kadang timpala sedang ngoyongin tuh kenapa si gug gitu, itu jelek. Berarti kalau dalam dunia tari itu si gug itu ada yang diperlukan. Ada yang diperlukan jigug. Nah itu untuk apa namanya, tujuan itu justru untuk menghidupkan tarian sebenarnya. Itu yang memberikan kekuatan ya gerakan si gug gitu. Nah, makanya sekarang kita kembali dengan contoh patung. Ya, kalau patung zaman-zaman dulu itu pasti kelihatannya apa namanya agak nyerong sedikit ya agak gitu dah nyerong, karena untuk supaya barang mati itu supaya kelihatan hidup. Sama juga karena kita menarikan barang mati, karena kita menarikan topeng. Gimana cara menghidupkan topeng itu? Maka masuklah gerak-gerakan jigug gitu ya. Di samping itu dalam kita menari topeng keras itu kadang-kadang jangan takut kita kelihatan bernapas. Itu ada tujuan itu sebenarnya. Artinya biar kelihatan napas. Napas ya biarkan itu, karena apa tujuannya untuk menghidupkan topeng dia. Betul. Di samping itu untuk ngundo bayu ya, itu siapa tahu kita nanti disuruh nopeng pajagan itu kan harus bisa ngundo bayu. Kalau tidak bisa bahaya nanti. Tapi kan sekarang banyak mungkin ada miskomunikasi sedikit. Ketika napas tuh tidak diizinkan terlalu kelihatan, malah ngos-ngosan gigal gitu. Ya itu beda. Berarti napas kita itu napas kita olah menjadi jadi rasa dia. Menjadikan artinya menghidupkan tari itu napas itu juga menari. Itu usahakan kalau napas ngos-ngosan memang usahakan jangan kelihatan. Itu napas yang apa namanya membantu membantu menghidupkan sesuatu topeng yang kita pakai. Ya itu harus. Dan sekalian ngundo bayu. Ngundo bayu itu. Tapi tujuannya juga menghidupkan satu topeng itu ya. Itu. Artinya sekarang kan kita lebih dalam lah lagi tentang membicarakan tentang style gaya Batuan. Yang menjadikan sebuah ciri itu gaya Batuan itu yang mencari ciri khas sekali di dalam topeng keras. Topeng keras kan sudah banyak gitu. Sudah banyak kayak gini. Tetapi kenapa orang itu tahu bahwa ini gaya Batuan gitu. Lihat udah langsung. Yang paling mencirikan sekali gitu. Ya. Kalau gaya Batuan ciri khasnya sekali artinya apa kental. Artinya perbedaan antara dari topeng yang lain. Ya, tadi saya sebutkan yang sudah saya sebutkan tadi itu pada waktu ngopak lantangnya. Ngopak lantangnya itu ada proses dia. Seolah ada hitungan dia 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ada itu dia. Diproses dia. Ya, dan yang lain pada waktu saat mapal itu
kebanyakan melawan Kajar dia. Oh, melawan Tempo. Ya, Tempo gitu. Setelah itu Baman lagi satu. Setelah Baman itu pelan. Waktu mulai nari itu pelan dia. Baman. Ya, kadang-kadang kita diam tuh, tapi seolah-olah menari. Nah, itu yang perlu. Ya. Diam tapi menari. Ya. Itu. Oh, yang mana? Terus nambah. Iki angin penghangat lan angin penyemangat. Ya. Mangdo buta kalau sareng buta kalau mangdo somio sareng sami. Artinya nanti kan lebih jauh. Tadi kan sudah secara singkat Bitut emang sih tahu bahwa gaya batuan lebih baik nanti kita langsung aja nanti pakai di sini lo letaknya, di sini lo letaknya batuan gaya batuan. Biar teman-teman semeton umat seni juga lebih paham. Bisa langsung dipakai sebuah pembelajaran. Nah, itu penting. Yang tunas gede. Nggih durus. Sangat. Jadi Saya kelas 2 sedang ting gitu. nah Riki ada juga pesan dari paman dia, Pak Maderuju. Nah, dia pada waktu saya belajar topeng sama beliau, tapi kebetulan pas pada saat beliau sakit sebenarnya mengajar saya. Dia pernah menyampaikan seperti ini, kalau kamu menari topeng atau menari apa, kamu harus bertempur sama sekanggong. Bertempur dengan sekanggong. Ini lah. Awalnya saya tidak ngerti tapi saya malu bertanya. Tapi akhirnya setelah lama-lama dikasih tahu oleh beliau. Artinya kalau bertempur sama sekanggong itu artinya begini. Tarian kamu itu supaya tidak ditebak oleh penabuh. Kadang-kadang kan penabuh kan bisa gini, oh topeng keras paling seperti ini ya. Len Ya, itu kamu harus bisa atas itu, harus bisa jalan. Seolah kamu itu bertempur dengan sekanggong. Bagaimana caranya tarian kamu itu tidak ditebak oleh sekanggong. Tidak terbaca. Ya, makanya saya dikasih kunci satu. Ngalih pajang kanan, pajang kiri itu dibedakan. Geraknya beda. Gitu. Oh, pangsing patuh. Betul. Pertama kita ngalih pajang kanan misalnya. Ya. Ketika ngalih pajang kiri kan udah dibaca sekarang Ya. masukkan gong. Oh, pasti paling angsal pendo ya kadang modelnya. Oh iya. Di samping itu ada juga permainan angsel. Permainan angsel. Nah, ada angsel bawa setelah kelentong. Ero re nong neng neng pong neng nong nang dedet pakak. Itu bawa. Ya, skala angsel numpuk. Ero re dedog dedet pakak. Pak deg. Ya itu. Biasa lempuk. Udah numpuk gitu. Menurut yang niku angsel niku. Tapi kan. Nggih, menurut yang. Itu yang dipakai. Tapi itu yang tadi menantang sedikit. Artinya kita harus bertempur dengan sekanggong. Tanda kutip bertempur positif. Positif ya, supaya saling menghargai. Supaya sekanggong itu supaya tidak meremehkan penari itu, supaya tidak meremehkan sekanggong. Kadang-kadang kan ada sekanggong yang kurang gininya, kemampuannya untuk menarikan, kita hargai juga. Tidak boleh gitu. Kadang-kadang juga sekanggong ini sebuah kaliber. Melihat topeng keras itu sudah biasa gitu. Ya, biasa dengan ngomong ini ya seperti itu kan. Makanya kita punya seperti itu. Kita harus bertempur dengan. Berarti Igal Pak Do itu tidak kayak sinetron. Sinetron kan terbaca. Si Dudi pasti tobat gitu. Kalau ini kan tidak. Ya pernah pengalaman. Nah, Dia bukan sombong ten nak pengalaman niki. Pernah yang menari di Waterboom di Kutel. Itu ada upacara doyannya di Padmasanonya di sana. Gitu. Saya tidak sebutkan sekanggongnya. Karena sekanggongnya dia yang mulai meremehkan penari karena
karena pada waktu itu belum kawin Kak Rasa Tiang itu, belum kawin. Akhirnya mungkin kelihatan penarinya muda gitu. Akhirnya di sana saya coba nasihat paman, saya coba. Artinya bertempurnya Ya, itu. saya coba. Akhirnya maaf sekali lagi saya tidak sombong. Hancur gini ya. Geningnya hancur. Karena sing bakar Karena langsung ya, lah. karena saya permainan dia itu pakai kita diam tapi menari gitu. Itu udah gong, udah hancur dia. Ugal sama gong udah hancur. Akhirnya habis saya menari, saya didatangi salah satu atau dua orang penabuh, dan dia minta maaf. Saya kira apa namanya penari kecil-kecil, wah kemampuannya luar biasa gitu. Ya. Itu udah berarti Rago kita Ya. pada meremehkan. Ya, Langsung ngejudge ya. Ya. Memandang casing. Kadang-kadang kan fenomena seperti itu kan sering terjadi Pak. Ketika penopeng dilihat muda-muda, karena mungkin zaman dulu identik penopeng itu kan lingsir. Mesir gitu. Apa ya tawang cilik gini penopeng kayak. Iya, gitu. Dia belum melihat kita dulu, dia sudah menjudge kita. Gitu. Tapi kan awal latihan itu memang fokus yang belajar tari dulu, betul-betul supaya apa namanya menguasai tari topeng gitu dulu. Ya. Nah, setelah itu baru saya belajar poka, belajar sastra sedikit-sedikit ya. Dan ngewayang juga kan. Ya itu sebagai apa namanya, saya bilang dikatakan hiburan juga. Ya. Dan Supaya yang tidak paling- monoton ya. Yang paling penting juga mungkin belum tahu tukang tapel. Tukang tapel. Ini bagi teman-teman OS, kalau bingung nyari dapat langsung sini ya, boleh. Dan tapelnya klasik. Nah, Yang sudah beli satu. top pokoknya. Yang sudah support, yang sudah memakai, dan hampir yang itu demen nganggo. Karena banyak yang kalau yang pakai nih kalau ditanya, "Wih, niki tetamian niki ya?" Gitu kan dia. Kadang-kadang yang bawa aja yang taruh dari sing dari Ya. jalan jangan. Tetamian ora. Tetamian niki gitu. Nggih, kadang. Ini mungkin jauh sekali pandangnya mungkin. Kalau kenapa yang sekarang Niko apa namanya belajar bikin topeng, karena di Batuan dulu ada tokoh pembuat topeng yaitu Idewo Putu Kebas namanya. Tukang buat topeng. Pembuat itu tukang buat topeng Anal hebat, lah. anal itu. Sekarang banyak karya beliau disimpan di sini di rumah saya sendiri, dan saya sering pakai untuk menari. Oh yang sedang nganggo itu tuh. Ya itu hasil karya Idewo Putu Kebas itu. Makanya saya tertarik untuk belajar topeng supaya di Batuan itu tetap ada yang melanjutkan, Regenerasi. ya melanjutkan ininya apa namanya pengrajin Idewo Putu Kebas itu ya. Tapi masalah kemampuan belum masih Itu kan jauh proses, ya Bro. proses Itu ya proses. itu tujuan sih cuma itu aja supaya tetap nyambung, karena di Batuan dulu ada pembuat topeng yang terkenal Idewo Putu Kebas itu aja. Selain topeng juga Dut kan seorang pelukis. Pelukis apa alirnya Dut? Pelukis gaya Batuan jadi Gaya ya. Batuan. Ya, gaya Batuan. Dan harganya juga kental. Karena penggarapnya susah. Ya, karena rumit, Man. Rumit. Segala orang sudah bilang gaya Batuan. Berarti kan dari dulu Batuan banyak punya gaya ya. Style ya. Style ya. Ya jelas tuh gambo gaya Batuan, lukis gaya Batuan, topeng gaya Batuan. Berarti ini kan tugas generasi sekarang Dut. Ya. Tugas generasi muda untuk menjaga segitu banyaknya kita diwariskan oleh leluhur Rago. Mungkin caranya jadi pengidang misi itu kan itu ya, ini beratnya itu. Ya, nih. Makanya orang yang bilang itu kan menjaga kemerdekaannya itu yang berat daripada merebut kemerdekaan. Merebut ya, memelihara dan melestarikan. Melestarikan juga. itu yang susah. Makanya kalau kita untuk apa namanya untuk melestarikan memang kita harus niat kita sendiri. Kita sekarang kembali lagi dengan keadaan desa kita mempunyai kapasitas apa namanya punya apa namanya peninggalan yang di Ulung seperti di Batuan ya, misalnya gambo, topeng, gengong dan sebagainya itu ya sekarang itu kita harus pada intinya pada awalnya kita harus bangga. Betul. Karena kalau kita sudah bangga punya
punya budaya seperti itu, otomatis niat kita untuk melestarikan lebih tinggi. Jadi ya gitu. Kita harus bangga dulu. Jadi hebat itu. Tidak bisa, artinya lebih baik gini aja. Jadi kan sudah gak ada yang ingin ditanyakan lagi gak tentang Ada satu. Gitu. Iya, kayak ini artinya fenomena yang terjadi. Ya. Seperti itu berbicara mengenai topeng. Contohnya seperti tiang kan masih artinya masih kecil lah. Ya. Pak Tut 69, tiang 96, jadi kebalikan. Nah, jadi kan jauh sekali nih. Di zaman-zamannya tiang sekarang nih topeng, kalau dibilang topeng mungkin dilihat dari zaman udah jauh sekali perbedaannya. Banyak pun perlombaan-perlombaan yang mengadakan perlombaan topeng, yang lihat penampilan topeng itu seperti tari baris, tari jauh. Capoh hatinya. Nah, mungkin ini bisa diberikan sebuah pendapat atau pesan dari Pak Tut untuk beregenerasi kita lah, khususnya tiang, teman-teman di luar mengenai hal tersebut. Apa yang perlu diketahui kalau ingin mempelajari dari topeng kan itu penting. Dasarnya dulu yang terpenting, pokok-pokok dasarnya. Gitu. Ya, itu pernya bagus sekali bagi tiang sendiri. Sekarang kan memang seperti katanya tadi, artinya banyak yang gerak-gerak tari sekarang itu, ya terutama baris, jauh, topeng itu rancu dia, rancu. Nah jadinya saya pingin artinya memberikan nasihat, kalau ingin mempelajari topeng, kita harus tahu dulu bagaimana topeng itu, bagaimana gerakan topeng itu, bagaimana agamnya, bagaimana pakemnya. Kita sama seperti baris bagaimana, jauh bagaimana itu. Kita harus tahu dulu supaya kita bisa nanti membedakan. Sekarang kan memang anak-anak itu kan sekarang banyak. Banyak apa namanya? Bisa menarikan beberapa karakter itu, bisa nari jauh, bisa nari baris, bisa nari topeng. Nah ini harus kita bisa bedakan. Kalau dari jauh, agamnya seperti ini. Kalau topeng seperti ini, kalau berbaris seperti ini. Supaya nanti kalau kita menari jauh, supaya tidak seperti topeng. Kalau menari baris, supaya tidak seperti jauh. Supaya gitu, kita harus tahu. Kalau penari-penari zaman dulu itu yang dia kuasai dulu. Kalau memang dia nari jauh, ya memang jauh dia keluar. Kalau memang dia tari ngeranau, ya ngeranau dia. Gitu ya. Kalau nari sidakarya, ya sidakarya gitu. Sekarang kan kadang-kadang sama ya sidakaryonya seperti jauh gitu misal contohnya seperti itu. Berarti kan gitu, ada suatu ciri atau karakter dalam sebuah tari itu yang bisa membedakan daripada masing-masing karakter itu kan. Misalnya seperti dibilang Pak Tut tadi, Pangten ketika nari topeng jauh kelihatan. Berarti kan ada poin-poin yang perlu kita tahu kan. Kalau topeng misalnya apa poinnya yang kita harus tahu kan. Ya, sekarang kita kembali ke agam dasar dulu. Iya, betul. Ya, agam dasar. Nah, sikap pokok. Ya, sikap pokok. Contoh seperti ini kan kebebarisan dia. Baris. Baris. Yang sekarang mana menjadikan ciri baris. Sini dia. Kan, Nah, ini sekarang kalau topeng yang mana menjadikan cirinya? Sini dia lebih lebar sedikit. Ya. Kalau jauh, dari sini kan, gini dia, gitu supaya. Itu yang membedakan ya. Ya. Karena Tiang juga sering melihat nonton gitu. Ya. Semua gemangkin itu rata begini. Ya. Apapun dia tarikan termasuk baris, jadi kan begini. Ya. Nah, berarti itu kan sudah salah itu ya? Enggak ya? Bukan salah. Kurang pas jadi. Kurang pas. Bukan salah. Itu salah. Kalau kita menyalahkan, kita yang salah ya. Ya, kurang pas. Ya, betul. Artinya sikap pokoknya kita ketahui dulu sikap pokok. Yang penting. Kalau kita sekarang mau nari apa? Nari jauh, sikap pokok jauh itu bagaimana? Nah, gitu. Kalau kita nari topeng, sikap pokok topeng itu bagaimana? Tapi kan kita harus tahu soal jauh kan seperti ini. Sekarang kita untuk memkreasikan gerakan silahkan misalnya. Seperti ini kan, kembali lagi gitu. Memang tidak dari awal sudah gini kan tidak cocok dia. Kembali ada namanya jauh nyau. Nyau ya. Ya. Itu kan.
biar nggak lama. Nggih, tiang tunas beli kide. Terus bisa pas segar ya. Nak ada deman sama tahan, ada deman itu. Bijak nggak izin Pak. Bijak kita narinya biar anu. Dan sekarang gini biar lebih jelas. Kita akan cari dulu mana yang menjadi ciri khas batuan, style batuan. Batuannya. Semeton di rumah dia biar bisa detail dia. Bedakan. Di sini Oh, bedakan. ya, benar. Dan terakhir Tian Lunas waktunya baru Keseluruhannya. seluruhnya. Topeng batuan itu karena ada tempat. Mungkin. Ngeleng kan ya anu. Sekian persen. Sing dan masalah waktu Pak Dut, kalau masalah waktu jak telepon jak Liun kimut dengan ngajak egal jujur kan. Kimut ngajak. Jadi kimut deh. Sing ngerti mana. Nah, jadi mudah-mudahan Astum Karel normal. Pokoknya saya berjanji ada job nopeng miring suhu. Nggih, suk semua. Ya. Kalau Kang Wang nih aja sebenarnya. Ayo, gimana kita langsung aja? Langsung biar Ya, di rumah juga biar udah penasaran. mantap kita yuk.